Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali pada kuliah daring hari ini. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai perbankan syariah atau bank syariah. Bank syariah ini memiliki undang-undang tersendiri. Jadi kita akan bahas dari mulai dasar hukumnya adalah dasar hukum pada undang-undang perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1. Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dengan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Menurut ensiklopedi Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam operasionalnya, Bank Islam mengikuti dan berpedoman pada praktek usaha yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hasil ijtihad para ulama yang tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Ini kita lihat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minariba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fadanu bi harbi minallah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlamuna wa la tudlamun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ini, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu bertaubat, maka bagi kamu pokok harta kamu tidak dianiaya dan tidak pula dianiaya. Itulah menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Bagaimana menurut surat Ali Imran ayat 130? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ada apa mudha'afah wa taqullaha la'alakum tuflihun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Itu menurut surat Ali Imran ayat 130. Bagaimana dengan surat Ar-Rum ayat 39? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu wa fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakati turidun wajhahullahu faulaika humul mud'ifun. Itu menurut Ar-Rum 139, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Sedangkan menurut para pakar di sini banyak sekali, menurut Dr. Andes Haji Karnain Perwata Atmaja, bahwa pengertian Bank Islam adalah
bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Syafi'i Antonio, bank Islam dibagi menjadi dua, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam dalam tata cara bermuamalat. Bank syariah menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah atau UUS. Bank umum syariah atau BUS adalah bank yang bertransaksi secara syariah, bukan merupakan unit usaha. Status pendiriannya tidak bernaung di bawah sistem bank konvensional atau independen. Sedangkan unit usaha syariah atau UUS pada dasarnya sama dengan bank umum syariah, akan tetapi status pendiriannya tidak independen, masih bernaung di bawah aturan manajemen bank konvensional. Yang selanjutnya ada Fatwa Dewan Syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN dibentuk tahun 1977, merupakan rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1977. Merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia, dipimpin Ketua MUI. Sejarah berdirinya Bank Islam atau Bank Syariah. Pada zaman pra-Islam sudah ada bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan menjadi bisnis modern, misalnya al-musyarakah atau at-takaful, kredit kepemilikan barang dan pinjaman dengan tambahan bunga. Bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di Jazirah Arab, khususnya berpusat di kota Mekah, Jeddah, dan Madinah. Jazirah yang berada di jalur perdagangan Asia, Afrika, Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk ekonomi Mesir purba, Yunani kuno, dan Romawi 2500 tahun sebelum Masehi telah mengenal sistem perbankan. Kemudian di Babilonia yang telah menjadi wilayah Irak mengenal sistem perbankan 2000 tahun sebelum Masehi. Sikap umat terhadap larangan riba pada waktu itu sangat penuh. Ternyata kepatuhan umat terhadap larangan riba ini diarahkan pada kegiatan ekonomi yang tidak terlarang dan terbukti mampu mengantarkan umat Islam pada masa kejayaan sekitar tahun 633 Masehi hingga ratusan tahun kemudian. Pada masa Rasulullah SAW, secara umum bank adalah lembaga yang melakukan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, yang kedua meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Sejarah perekonomian umat Islam. Pembiayaan dilakukan dengan akad sesuai syariah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam prakteknya, menerima penitipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW. Secara kolektif, gagasan berdirinya Bank Islam di tingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April tahun 1969. Diikuti 19 negara peserta termasuk Indonesia. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi. Jika tidak, dia termasuk riba. Dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram. Diusulkan supaya Bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam jangka waktu secepat mungkin. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, bunga secara hukum fikih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram. Di sejumlah negara Islam,
dan berpenduduk mayoritas muslim mulai berpikir untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Usaha pertama mendirikan bank tanpa bunga dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an. Eksperimen lain yang dilakukan di Pakistan akhir tahun 1950-an, di mana satu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu. Namun pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Meet Gamer Local Saving Bank. Kegiatan bank syariah pertama kali di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 40-an, kemudian di Mesir tahun 63 berdiri Islamic Rural Bank yang beroperasi di pedesaan Mesir dengan skala kecil. Di Uni Emirat Arab berdiri tahun 1975 di Dubai Islamic Bank. Di Kuwait tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House beroperasi tanpa bunga. Dan di Mesir berdiri tahun 76 bank syariah bernama Faisal Islamic Bank. Kemudian diikuti Islamic International Bank for Investment and Development Bank. Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian Malaysia Bank Syariah atau Bank Islam Malaysia Benhad atau BIMB. Dan tahun 1999 berdiri Bank Bumi Putra Muamalah. Di Indonesia, Bank Syariah lahir tahun 1991 yang beroperasi secara resmi tahun 1992. Padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 1970-an. Namun sejak tahun 2000-an telah terbukti keunggulan bank syariah atau bank Islam dibandingkan dengan bank konvensional. Antara lain, bank muamalat tidak memerlukan suntikan dana. Ketika bank-bank konvensional menjerit minta bantuan likuiditas Bank Indonesia ratusan triliun akibat negatif spread bank. Bank syariah pun bermunculan di Indonesia. Itulah sejarah berdirinya bank Islam atau bank syariah. Strategi pengembangan pasar perbankan syariah. Penetapan visi pengembangan perbankan syariah. Fase 1 tahun 2008. Membangun pemahaman perbankan syariah sebagai buy-in banking dengan target aset 50 triliun, pertumbuhan industri 40%. Fase kedua tahun 2009. Menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN dengan target aset 87 triliun. Dan pertumbuhan industri 75%. Fase 3 tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN dengan target aset 124 triliun dan pertumbuhan industri 81%. Program penciptaan perbankan syariah meliputi aspek positioning, differentiation and branding, pemetaan potensi pasar perbankan syariah mengarahkan pada pelayanan jasa perbankan syariah sebagai layanan universal bagi seluruh lapisan masyarakat dan semua segmen. Pengembangan produk diarahkan pada variasi produk yang didukung oleh keunikan value dan jaringan kantor serta nama produk atau brandnya. Peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia handal dan kompeten serta menyediakan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas dan efektif, efisien melalui media komunikasi langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pemahaman tentang produk dan layanan jasa perbankan syariah. Produk-produk bank syariah. Untuk produk penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang kedua,
transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Yang ketiga, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Nah, ini adalah 3 pendekatan atau 3 prinsip yang dipakai patokan oleh bank syariah. Kita akan ulas satu persatu. Prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Itu dengan menggunakan prinsip jual beli. Pembiayaan murabahah. Murabahah bi saman, ajil, atau lebih dikenal murabahah. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, atau sudah ada spread. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Jika disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad murabahah, lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan atau bi saman ajil. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau dicicil. Yang kedua, sistem salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip dengan beli ijon. Di Majalengka banyak sekali yang menjual pohon mangga belum berbuah. Di Majalengka saja, saya di kota-kota lain belum menemui, hanya di Majalengka yang terjadi. Jadi ada pohon mangga dibeli walaupun belum ada bunganya atau buahnya. Namun dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Ketentuan umum. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenisnya, macamnya, ukurannya, mutu, dan jumlahnya. Misal, jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas A dengan harga 20.000 per kilogram. Akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Ini sistemnya seperti itu. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bank melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua, seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam. Yang selanjutnya adalah istisna. Produk istisna menyerupai produk salam. Namun dalam istisna, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran dicicil. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Biasa kalau ada proyek kan pembayarannya per termin. Ketentuan umum, spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenisnya, macamnya, ukurannya, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan,
dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Prinsip sewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijaroh sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah mutahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang selanjutnya adalah prinsip bagi hasil atau syirkah. Yang pertama adalah musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ketentuan umum, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan: 1. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. 2. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. 3. Memberi pinjaman kepada pihak lain. 4. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila 1. Menarik diri dari perserikatan. 2. Meninggal dunia. 3. Menjadi tidak cakap hukum atau kena pikun dan lain sebagainya. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan di dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang selanjutnya adalah mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudorib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari sohibul mal dan keahlian dari mudorib. Ketentuan umum, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama, perhitungan dari pendapatan proyek atau revenue sharing. Kedua, perhitungan dari keuntungan proyek atau profit sharing. Jadi dua ya, bisa revenue sharing atau profit sharing. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji atau wan prestasi dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi. Mudharabah muqayyadah atau mudharabah muqayyadah. Karakteristik mudharabah muqayyadah pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. Akad pelengkap. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutup biaya yang benar-benar timbul. Yang selanjutnya hiwalah atau alih utang piutang. Di dalam perdagangan sekarang adalah factoring atau anjak piutang. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Dalam transaksi industri perbankan konvensional namanya factoring. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Yang selanjutnya rahan atau gadai. Tujuan akad rahan adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. 1. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria. 2. Milik nasabah sendiri. 3. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank atas izin bank. Nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah qard. Aplikasi qard dalam perbankan syariah meliputi 1. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya setelah keberangkatan ke Tanah Suci. Yang kedua, sebagai pinjaman tunai atau cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijaroh atau bagi hasil. Yang keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Yang selanjutnya wakalah atau perwakilan. Wakalah atau perwakilan dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Yang selanjutnya kafalah atau garansi bank.
Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahen atau gade. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan atau profesi atau profit income ya di sini. Yang selanjutnya produk penghimpunan dana. Yang tadi kita sampaikan adalah produk penyaluran dana. Sekarang produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana pada bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam wadiah damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum. 1. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif atau menarik dana masyarakat, namun tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan dipersyaratkan lain, yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, biliet giro, dan debit card. Ketiga, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutup biaya yang benar-benar terjadi. 4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya adalah prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudorib atau pengelola. Dana digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijaroh. Prinsip murabahah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Prinsip mudharabah terbagi dalam 3, yaitu 1. Mudharabah mutlaqoh. Penerapan mudharabah mutlaqoh dapat berupa tabungan dan deposito berjangka, sehingga terdapat 2 jenis perhitungan dana, 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Ketentuan umum. 1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 2. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito berjangka mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biliet deposito kepada deposan. 3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. 4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis atau automatic rollover, maka tidak perlu dibuat akad baru. 5. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito berjangka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan. 1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. 2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. 3. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. 4. Deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan, bilet deposito atau sertifikat deposito. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Karakteristik simpanan. 1. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. 2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. 3. Bank menerima komisi atau jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Yang selanjutnya adalah akad pelengkap. Untuk mempermudah penghimpunan dana, biasanya dilakukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya sekedar untuk menutup biaya yang timbul. Selanjutnya, wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti inkaso dan transfer uang. Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya. Jasa perbankan syariah. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan berupa swap atau jual beli valuta asing. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip swap. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing, terutama dari selisih kurs atau currency. Yang kedua adalah ijarah atau sewa. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box dan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian.
bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut. Itulah gambaran dari bank syariah. Nanti pada pertemuan berikut kita akan bahas juga bagaimana manajemen bank syariahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila saudara berkenan untuk memenuhi kelengkapan materi, silakan mencari bukunya sendiri atau melalui e-book. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.